Bayangin, kalau kamu lagi butuh internet banget atau kuota banget nih, terus kamu beli kuota lewat aplikasi. Transaksi berhasil, tapi kuotanya malah nggak bisa dipakai. Ternyata ini bukan cuma pengalaman satu orang saja, teman-teman. Berdasarkan laporan dari berbagai media dan platform seperti Drone Detector, pengguna Indosat sempat banyak mengeluhkan gangguan jaringan dan layanan digital. Mulai dari internet yang tidak stabil sampai error saat mengakses layanan. Yang artinya, masalah gangguan sistem dan error aplikasi itu memang sangat nyata terjadi. Dan aku sendiri pernah mengalaminya, teman-teman. Hal itu terjadi di aplikasi MyM3. Jadi, kita akan bahas aplikasinya. Nah, di video ini aku bakal bahas analisis kelayakan software dari aplikasi MyM3 ini berdasarkan pengalaman pribadiku tentunya. Mulai dari bug yang aku alami, kendalaan penggunaan, sampai solusi teknologi yang bisa diterapkan nantinya. Jadi aku mau cerita sedikit nih. Waktu itu aku lagi butuh banget kuota internet dan aku memutuskan beli langsung lewat aplikasi MyM3 karena lebih praktis ya kan, nggak perlu keluar rumah. Prosesnya normal, aku pilih paket, bayar, dan transaksi dinyatakan berhasil nih. Tapi masalahnya setelah itu kuota tidak bisa dipakai sama sekali. Awalnya aku kira delay, jadi aku tunggu beberapa menit nih. Tetapi tidak bisa digunakan juga. Dari situ aku mulai panik, karena pulsa sudah terpotong, tapi kuota tetap tidak bisa digunakan. Setelah kejadian itu, jujur, aku jadi agak trauma beli kuota lewat aplikasi, dan lebih sering beli voucher fisik di counter terdekat ya kan. Kalau dianalisis, ini menunjukkan adanya bug atau error pada sistem transaksi teman-teman. Dalam konsep rekayasa perangkat lunak, ini bisa dikategorikan sebagai kegagalan pada reliability system, yaitu kemampuan sistem untuk bekerja secara konsisten tanpa error. Selain itu, kendala lain yang aku alami adalah satu, aplikasi sering loading lama atau error, jadi kadang harus login ulang. Kedua, yaitu yang paling terasa nih, customer service di aplikasi yaitu Indira hanya berupa chatbot. Kita bisa langsung cek saja. Nah, cara mengakses Indira yaitu dengan mencet ini teman-teman, ini saja. Yaitu dengan mencet ini. Nah, kita bisa langsung lihat. Jadi ini error teman-teman Indiranya. Cuma mengatakan hai saja, hubungi lagi ya kan. Nah, dari beberapa hari lalu saya sudah mengecek si Indira ini. Dan responnya ya seperti itu. Ini juga menunjukkan adanya keterbatasan pada usability dan user experience nantinya teman-teman, atau UX-nya dari aplikasi MyM3 tersebut. Nah, menurutku pribadi, ada beberapa solusi teknologi yang bisa diterapkan untuk mengatasi masalah ini. Pertama, yaitu penggunaan cloud computing yang lebih optimal supaya sistem lebih stabil dan scalable, terutama saat banyak pengguna mengakses secara bersamaan nih. Kedua, penerapan real-time transaction processing system. Jadi, setiap transaksi langsung diverifikasi dan kalau gagal bisa diotomatis refund atau muncul notifikasi yang jelas nantinya. Ketiga, peningkatan pada AI customer service. Chatbot versi Indira ini sebenarnya bagus, tetapi perlu dikembangkan dengan teknologi AI yang lebih canggih atau minimal ada opsi untuk terhubung ke customer service manusia lah. Jadi tidak bingung lagi. Keempat, penggunaan data analitik dan monitoring sistem supaya developer bisa mendeteksi error lebih cepat sebelum berdampak ke banyak pengguna. Dari pengalaman ini, kalau dilihat dari sistem kelayakan software, aplikasi MyM3 sebenarnya sudah memenuhi aspek fungsional suitability karena fiturnya lengkap. Tapi masih lemah di aspek satu, reliability, keandalan sistem, usability, kemudahan penggunaan, dan service quality atau layanan pengguna. Ya, kesimpulannya, aplikasi MyM3 ini sudah cukup membantu secara fungsi lah, tetapi masih perlu banyak peningkatan agar bisa benar-benar dipercaya oleh pengguna, termasuk saya ya. Jadinya saya tidak trauma lagi untuk membeli paket data secara online di aplikasi. Karena pada akhirnya, dalam sebuah software, yang paling penting bukan cuma fitur, tetapi kepercayaan pengguna itu sendiri. Terima kasih.